Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'a ilaihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya kita melakukan pembahasan, kita mengkaji tentang sholat Tahiyatul Masjid ya, sholat duha. Setelah itu diteruskan dengan sholat Tahiyatul Masjid. Sekarang kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Ini disyarahi kitab Iyanul Talibin. Nanti kita bahas juga syarahnya Iyanul Talibin. Akan kita jelaskan secara detail di kitab Iyanul Talibin untuk pembahasan sholat istikharah, sholat ihram, tawaf, wudu. Tapi nanti yang kami tekankan itu ada sholat istikharah. Nanti pembahasannya cukup panjang insyaallah. Sholat istikharah ini secara detail, cara memutuskan pilihan yang tepat, langsung pilihan yang tepat yang kita pilih, mana yang pilihan yang tepat yang harus kita pilih. Nanti ada beberapa ijazah, ada ijazah dari Mbak Yai Anwar Mansur. Itu Mbak Yai Mansur merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nirboyo, pengasuh utama Pondok Pesantren Nirboyo. Beliau sesepuh Pondok Pesantren Nirboyo mengijazahkan. Nanti saya kasih ijazahnya juga kepada antum sekalian tentang menentukan secara tepat keputusan apa yang ingin kita ambil ketika kita bimbang mana yang kita ambil yang lebih baik, mana apa yang ini ditinggalkan apa tidak. Maka nanti akan saya sampaikan ijazah dari Bayanan Mansur, gimana cara melakukannya, gimana cara melakukan istikharah, untuk melakukan istikharah, meminta dengan cara sholat dulu dan sebagainya. Nanti saya berikan ijazahnya. Saya sampaikan ijazah yang diberikan oleh Romo Kiai Haji Mansur. Langsung saja kita bahas dulu tentang pembahasan sholat istikharah dan lainnya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, yaitu kita tawasul terlebih dahulu. Tawasul terlebih dahulu itu penting sekali agar kita juga bisa lebih dekat kepada para masyayikh, para asatidz yang mengajarkan kita, dan juga bisa usul kepada mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in al-auliya wa syuhada wa syalihin. Sya'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa lana ma'al yadina al-musannif al-mukhlisin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani abil khusus masakhina wa sadidina khususan Syekh Khalil Bangkalan Maidul Karim Nirbaya Merus Dahlan Nirbaya Merus Ali Nirbaya Edis Masuki Imam Mahrus Mayan Mansur Mekababi Marus Alamil Manam Manzuri ya dada ya deni Mela syara jami asatidina wa masakhina wa mu'alif kutubina khususan ila mu'alif kitab Fathul Mu'in wa mu'alif kitab Iyanul Talibin. Amma filana fil ma'fa'ana wa'fa'anhum warhamna warhamhum wa manfa'na ilman nafi'an bisabab ilmihim sya'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung saja kita akan membacakan kitab Fathul Mu'in di sini dengan penjelasannya di kitab Iyanul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Waraqata istikharatin. Nah, ini tawaf kepada yang tadi wa yusannu rakaata. Rakaata ini menjadi
fa'il wa yusanu dan sunatake apa rakaata istikharatin rong rakaat krono amre kebagusan. Kalau di syarahnya di kitab Yanul Talibin dijelaskan wa yusanu rakaatani lil istikharati. Ini penjelasannya, tapi kalau di Fathul Mu'in kan disingkat. Dijelaskan di syarahnya di Yanul Talibin rakaata istikharatin itu maksudnya wa yusanu rakaatani lil istikharati. Ini kan dijelaskan lebih detail lagi di kitab Yanul Talibin. Wa ihramin dan sunat 2 rakaat krono ihram wa tawafin dan krono tawaf wa wudu'in karena wudu'. Kita akan bahas yang surat istikharah dulu ya. Sini di kitab Yanul Talibin. Ini di sini jelaskan kitab Yanul Talibin ya. Ini saya dapat ijazah juga dari Ustadz saya waktu mau di Lirboyo untuk membaca ini ketika melaksanakan sholat istikharah. Ketika selesai sholat istikharah berdoa membaca ini. Saya bacakan ya di kitab Yanul Talibin. Ini menurut fil Ihya itu karangannya kitab karangannya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Ini karangannya Imam Ghazali dijelaskan qala fil Ihya'i. Tahu sapa Imam Ghazali fil Ihya'i dalam kitab Ihya. Faman hamma bi amrin wa kana la yadri akibatuhu wala wa kana la yadri akibatahu. Akibatahu itu jadi maf'ul bi. Wala yadri ora ero sapa wong akibatahu ing akibate amrin. Kalau kita meskipun nggak ada maknanya, ini kan nggak ada maknanya ya. Nah, ini beda kan, kalau ada maknanya sudah dimaknai oleh Ustaz saya di Lirboyo, ini kan nggak ada maknanya. Meskipun nggak ada maknanya, kalau kita tahu nausorofnya, tahu istilahnya itu, tahu ilmunya, nausorofnya tahu, maka kita bisa memaknai sendiri. Sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Saya pernah menjelaskan tentang Alfiyah Ibnu Malik, nausorofnya seperti apa, seberapa pernah saya jelaskan. Mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya. Ada saya jelaskan mulai nadam 1 sampai nadam 100 itu, nanti di situ ada penjelasan tentang naushorof. Langsung saja. Ini dijelaskan barang siapa orang yang khawatir dengan sesuatu dan seseorang tersebut tidak tahu tentang akibat sesuatu tersebut. Jadi ada orang yang khawatir, saya mau melakukan sesuatu, dia anggap saja dia lulus SMA mau kuliah, saya mau kuliah di mana gitu ya, apa saya mau kuliah di swasta atau mau kuliah di negeri atau saya kuliah di Malang, kalau di Malang gimana kan, lingkungannya seperti itu, khawatir apa saya nanti takut terbawa lingkungan atau gimana, dia khawatir tentang seperti itu. Maka dia di sini jelaskan walaya rifu annal khaira fi tarki aw fil iqdami alaihi, dan tidak diketahui wala yu'rafu berarti menjadi anal khairi wala yu'rafu lan ora den weruhi anal khaira ing setemune kebagusan fi tarki ing dalam ninggalaken amrun aw fil iqdami aw ing dalam mendahulukan alahi ing atase amrun. Jadi tidak ketahui kebagusannya itu apa meninggalkan atau melakukannya. Maka faqad amarahu Rasulullah. Maka ini jelaskan lagi. Maka sesungguhnya Rasulullah itu memerintahkan untuk bi ayyusoli rakaataini ya. Ini kan dalilnya tentang sholat istikharah. Jadi ketika dia khawatir atau khawatir tentang sesuatu, mana yang dia lakukan apa itu baik atau jelek, apa dia membawa kemudaratan atau kemanfaatan,
maka dia disunahkan untuk sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat. Yaqra'u fil ula Fatihatal Kitab, membaca di dalam rakaat pertama Fatihah Kitab wa qul ya ayyuhal kafirun dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi saya jelaskan di sini. Untuk sholat istikharah saya tulis ya biar itu dijelas juga. Rakaat ini baca Fatihah, surat Al-Kafirun. Terus jadi ini atau kuliah ayat Kafirun gitu aja ya. Kalau disesuaikan ini rakaat pertama. Rakaat kedua rakaat tsani, ini langsung dijelaskan lagi. Afisani al-Fatihah wa qul huwallahu. Dan kalau rakaat kedua baca Fatihah sama ya, Fatihah kan wajib ketika sholat kan wajib baca Fatihah. Yang kedua itu baca surat Qul huwallahu, surat Ikhlas. Ini Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jadi seperti dijelaskan di atas, yang di sini akan ini merupakan syariat dari Kanjeng Nabi, bahwasanya ketika melakukan sholat istikharah yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, ya, otomatis baca surat Fatihah karena surat Fatihah itu adalah wajib. Yang kedua yaitu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat pertama. Rakaat kedua yaitu membaca Fatihah, diteruskan membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini syariat yang dari hadis yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Jadi syariat ini sangat dianjurkan sekali. Langsung lanjut saja. Faidah farogo. Nah, di dalam kalian selesai atau udah selesai lah sholatnya. Da'a mongko donga sapa man sapa wong faqalan tawu sapa faqalan tawu Allahumma inni astakhiruka. Maka membaca seperti ini. Jadi ketika selesai melaksanakan sholat, maka seseorang yang melakukan sholat sunnah istikharah hendaklah membaca Allahumma inni astakhiruka ilmika wastaqdiruka bikudratika was'aluka min fadlikal alim fa innaka taqduru wala aqduru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amri khairul li fi dini wa
wa dunyaya wa akibati amri wa ajlihi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yasirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajlihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdirli al khaira aina ma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Rawahu Jabir bin Abdullah. Jadi ini yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah dengan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah sholat membaca yang tadi saya sebutkan, saya ulangi lagi ya biar hafal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adib fa innaka taqduru wa la aqduru wa ta'lamu wa la a'lamu wa ta'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajlihi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yasirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajlihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdirli al khaira aina ma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu bacanya setelah sholat istikharah. Ini ada ijazah juga dari Bayai Anwar Mansur. Ini ijazah yang sangat tepat sekali. Jadi kalau benar-benar bimbang ya, sudah bimbang sama sekali. Ada 2 pilihan antara iya dan antara tidak. Apa gini ya, ini yang contoh yang pilihannya yang paling baik gitu ya. Anggaplah dia mau milih, dia mau pekerjaan ini baik buat saya, karir saya apa tidak gitu ya. Mau nggak dia bimbang. Anggap dia mau bekerja di perusahaan A, mau melamar di perusahaan A, masih mau melamar, dia masih bimbang, ini baik nggak ya buat karir saya, buat ke depan saya, lingkungannya baik apa tidak, buat masa depan saya baik apa tidak. Maka dari itu dia bisa melakukan istikharah ini yang sudah dijelaskan Mbak Abdul Mansur. Ijazahnya seperti ini, saya tulis waktu saya ngaji itu di Lirboyo, dijelasin oleh Ustadz saya, dan Ustadz saya itu ijazahnya nyampe ke Mbak Abdul Mansur. Jadi langsung ke Mbak Abdul Mansur tuntutannya. Jadi yang pertama yang dilakukan yaitu sholat istikharah 2 rakaat. Jadi ya sama, sholat istikharah 2 rakaat. Sebelum sholat istikharah 2 rakaat itu dia harus membuat kertas 6. Terserah membuat ya, di sini dijelaskan kertas 6 aja ya biar enak. Membuat kertas 6 yang 3 bertulisan Innallaha azizun adim wa if'al. Jadi ini saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan aja biar jelas. Ini ijazah dari Bayanan Mansur. Istikharah 6 kertas. Tulis lalu
azizun adim wa if'al. Ini dekat tulisan tulis ini dan dekat tulisan lagi. Dekat tulisan lagi. Innawa sama innawaha azizun adimun wa ini wala taf a. Setelah itu istighfar. Setelah ini taruh di sajadah. Ini setelah ditaruh di sajadah, istighfar 1 kali, sholawat 1 kali, doa baru ngambil. Jadi sebelum persiapan sholat istikharah ditulis itu dulu. Ini tak buka itu ya. Jadi sebelum sholat istikharah ditulis ini dulu. Innallaha azizun adim wa if'al. Itu mengambil istilahnya 6 kertas kecil-kecilan. Ya cukup tulisannya seperti ini, 6 kertas. Yang 3 kertas yang kecil-kecil itu ditulis innallaha azizun adimun wa if'al. Sedangkan yang 3 tulisan lagi yang kan 6 kan, yang 3 kertas lagi ditulis innallaha azizun adimun wa la taf'al. Habis itu dicampur jadi satu. Habis campur di satu dimasukkan di dalam di bawah sajadah. Kan waktu sholat kan harus waktu sholat istikharah menggunakan sajadah gitu lah. Nanti ditaruh di bawah sajadah tulisan tersebut. Jadi nanti waktu sujud dan sebagainya kan kena sajadah itu di bawah sajadah. Setelah itu setelah tulisannya taruh di bawah sajadah, melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Ya tadi ya bacaan yang pertama sama Al-Fatihah, habis itu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Habis itu rakaat kedua surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Habis sholat membaca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya itu 100 kali. Astagfirullahaladzim. Habis itu membaca sholawat 100 kali. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad bisa, atau sholawat ala Muhammad bisa, terserah. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad atau sholawat Muhammad 100 kali. Habis membaca sholawat, doa minta ya, terserah minta yang seperti apa ya. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kami yang mana yang terbaik dan sebagainya lah. Habis doa terakhir nanti ambil tulisan tersebut, bisa ambil 5, pokoknya diambil ganjil, bisa ambil 5 atau bisa ambil 3. Jadi lebih baik mana terserah, mau ambil 3 bisa, mau ambil 5 bisa. Jadi ketika nanti diambil mana yang lebih banyak, dia mau kerja kan, mau kerja di perusahaan A gitu, saya mau kerja di perusahaan A, baik apa tidak gitu. Setelah itu dia ambil kan, ambil 5. Ternyata 5 tulisannya yang 2, yang 3 yang ini, yang 3 yang if'al. Ketika diambil yang 3 if'al innawa azizun adim if'al, ini if'al maksudnya lakukanlah. Sedangkan yang 2 dia dapatnya ini innawa azizun adim wala taf'al, dan wala taf'al kan jangan lakukan. Berarti dia mendapatkan petunjuk untuk melakukan if'al, untuk melakukan atau mengerjakan apa yang dia inginkan gitu. Bahwa dia masuk ke perusahaan A, berarti ya dia lanjutkan saja masuk ke perusahaan A, karena ini sudah terbaik melalui istikharah ini. Sudah terbaik melalui istikharah ini. Jadi ini istikharah ini sangat penting sekali. Ini langsung memutuskan. Jadi ya ini kan ijazah dari Pak Yai Anwar Mansur, beliau sudah istilahnya sudah tirakat dan sebagainya, sudah paham, sudah mengetahui
tentang hal-hal seperti ini. Jadi istikharah seperti ini tuh juga bisa langsung menentukan keputusan hasilnya. Oh, dia bimbang antara A dan B, maka istikharahnya seperti ini lebih juga bisa. Jadi lebih baik lah, bisa langsung bimbang lagi. Oh ya, if'al berarti saya harus melakukannya gitu. Berarti kalau taf'al ya berarti ya tidak melakukan. Yang penting istikharahnya dalam kebaikan. Jadi antara iya dan tidak, bukan istikharah untuk kejelekan seperti dia melakukan judi. Saya judi apa tidak? Ya otomatis ya nggak perlu istikharah seperti ini. Kalau judi ya otomatis ya dia kan perbuatan dosa, nggak perlu. Nah, ya tetap latafal, tetap meskipun dapat apa ya tetap latafal, tidak boleh dikerjakan karena itu perkara yang haram. Yaitu judi kan perkara yang haram. Kalau yang ini kan bimbang ya, kebaikannya itu apa, ini saya ambil lebih baik apa tidak, baik buat saya apa tidak. Maka dilakukan istikharah yang seperti ini. Ini mungkin bisa ijazah bisa diterapkan bagi antum sekalian. Lanjut saja ya. Ini sudah ijazah yang seperti ini sudah saya sampaikan. Lanjut, wa ihramin, dan disunatkan juga sholat 2 rakaat karena ihram, wa tawafin kan karena tawaf, wa wudu'in kan karena wudu, dan sunnah juga sholat sunnah 2 rakaat karena wudu. Ini ada kisah dalam kitab dalam kitab yang ada Tolibin yang disarai ada Tolibin. Ini kitab Fatul Main kan disarai yang ada Tolibin. Saya bacakan ya. Sini ada, saya bacakan kisah dari sahabat Bilal. Sahabat Bilal kan ceritakan ini, saya bacakan di kitab yang ada Tolibin. Qala Rasulullah SAW, ketika Nabi berkata, dakhaltu al-jannata, saya masuk ke surga. Fara'aitu Bilalan fiha. Kan Nabi sudah muasyafah, jadi sudah paham kalau beliau itu pasti masuk surga. Fara'aitu, ketika beliau masuk surga, fara'aitu Bilalan, saya melihat Bilal fiha, di dalam surga. Jadi karena beliau mukasyafah tahu kalau Bilal itu pasti juga masuk surga, karena beliau memang dapat wahyu dari Allah. Fiha di dalam surga. Jadi kanjeng Nabi masuk surga dan melihat Bilal di dalam surga. Faqultu li Bilal, maka saya berkata kepada Bilal, bima sabaktuni ilal jannah. Bima sabaktani ya. Jadi ta ini kembali ke Bilal. Bima kan ini khitab. Bima kalau nopo sabak kan sebab apa sabakta nyusul sapa sira ni ingsun ila jannati maring surga. Artinya seperti itu. Jadi kalau kita paham tentang nusulnya maka kita bisa memaknainya lah. Bima sabaktani ila jannati. Jadi dengan sebab apa kamu bisa menyusul saya ke surga? Jadi mendahului, istilahnya bisa menyusulkan Nabi ke surga itu dengan sebab apa? Jadi Faqala Bilal, maka Bilal berkata, la a'rafu syai'an illa anni la ahdasu wudu'an illa usolli akibahu rok'ataini. Jadi saya tidak mengetahui, kata Bilal, lah saya tidak mengetahui sesuatu ya Rasulullah, ya kanjeng Nabi, saya tidak mengetahui sesuatu kecuali
sesungguhnya ketika saya hadas, saya melaksanakan wudhu. Ketika saya melaksanakan wudhu, saya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi beliau Sayyidina Bilal, sahabat Bilal itu melaksanakan ketika hadas, melaksanakan wudhu, berwudhu, setelah wudhu pasti beliau sholat. Jadi ketika wudhu pasti beliau sholat, ketika hadas wudhu pasti beliau sholat. Jadi dia tidak akan luput dari sholat sunnah wudhu. Maka yang menyebabkan Sayyidina Bilal itu, sahabat Bilal itu masuk surga. Jadi selepas dia wudhu pasti dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Yang menyebabkan sahabat Bilal untuk masuk surga. Lanjut. Ini sudah paham ya, ini kisah dari sahabat Bilal. Ini mungkin bisa menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Sebisa mungkin kita sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, karena fadilnya sangat utama sekali. Langsung lanjut pembahasan selanjutnya. Wadada dan tadi hasil rakaat tahiyati, rakaat sholat sunnah tahiyat, wama ba'daha dan sholat sunnah ba'daha kan sause atahiyat. Tadi kan jelaskan sholat sunnah atahiyat dan sholat sunnah atahiyat kan ada sholat sunnah atahiyat, sholat sunnah istikharah, ihram, tawaf, wudu. Ini sudah dijelaskan. Di rakaat ini kelawan rakaat faksaro mongko luwih akeh. Jadi bisa hasil sholat 2 rakaat atahiyat dan setelahnya itu sholat istikharah, sholat ihram, tawaf, wudu dengan melaksanakan 2 rakaat atau lebih, ada lebih 2 rakaat min fardin au naflin akhor, dari sholat fardu au naflin atau sholat sunnah atau sholat sunnah akhor kang meneh. Wailam yang wiha ma'ahu, senajan orang niat sapa wong tahiyat wa ba'daha ma'ahu sertane fardun au naflin akhor. Maksudnya gini, ketika dia melaksanakan sholat sunnah, kalau dia mau masuk masjid ya, masuk masjid. Ketika masuk masjid dia belum sholat sunnah qobliyatul masjid, dia ingin niat sholat sunnah qobliyatul masjid bersertaan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa hasil pahalanya, dua-duanya dapat pahala. Jadi dia cukup untuk sholat sunnah qobliyatul duhri, dia masuk waktu duhur, ya sholat sunnah dulu qobliyah kan, masuk masjid sholat sunnah qobliyah, niat sholat sunnah qobliyah duhri, dan juga niat sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Otomatis kan dia niatnya sebelum duduk. Kalau sudah duduk kan sholat sunnah tahiyatul masjid nggak dapat kesunahan. Ketika sebelum duduk dia niat sholat sunnah qobliyatul duhri sama niat sholat sunnah tahiyatul masjid, dua-duanya hasil. Maksudnya seperti itu. Jadi dia mendapatkan pahala sholat sunnah qobliyatul masjid dan juga mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah qobliyatul duhri dia mendapatkan pahala sholat sunnah qobliyatul duhri dan juga mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid, sama-sama dapat pahala. Meskipun dia sholatnya cuma 2 rakaat, pahalanya double. Yang penting kan dengan ilmu gitu. Jadi kita di sini kan kita bahas ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, sebenarnya 2 rakaat sudah dapat dua-duanya gitu loh. Kalau tahu ilmunya, karena katakan dilakukan terpisah ya nggak apa-apa, bagus juga lakukan terpisah. Sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, terus sholat sunnah tahiyatul, sholat sunnah qobliyah juga bisa, apa itu juga bagus. Tapi kalau kita keburu-buru mau qomat, ya kita niat sholat sunnah qobliyah duhri aja cukup gitu, sholat sunnah qobliyah. Habis itu kita niatkan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kita dapat dua-duanya. Itu kalau kita ngaji dengan ilmu kan, kalau kita ilmoni kan seperti itu. Jadi meskipun terburu-buru mau qomat, itu tetap kita dapat 2 pahala, yaitu pahala sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Langsung aja, wailam dan biha mau ayas kutu talabuha bidalika
ayat 10 tegese gugur apa talabuha penyubrene ini kembali ke atahiyat ila akhiri bidalika kalawan mengkono rokaat ini fardu au naflin akhor. Jadi kalawan bidalika jadi ini emang ada perbedaan pendapat. Ini saya jelaskan nanti di bawahnya. Amma husulu sawabiha adapun utawi hasile ganjarane tahiyat wa ma ba'da salat sunah tahiyat dan setelahnya yaitu salat sunah istikharah wudu dan sebagainya fal waju mongko utawi wajah atau pendapat lah wajah tawakufuhu iku tawakufuhu kendek ke husul ala niati li khobarin innamal amalu binniyat. Ini kan ada perbedaan meskipun dia gak niat salat sunnah qobliyah tetap dia dapat salat sunnah tahiyatul masjid sebelum tutup salat sunnah qobliyah tetap dia mendapatkan pahalanya salat tahiyatul masjid. Ini ada perbedaan. Tapi kalau menurut pendapat yang rojeh yang apa ya pendapat yang soheh pendapat yang unggul lah pendapat yang unggul itu harus dibarengi niat. Jadi nggak bisa dia sholat sunnah qobliyatul duhri mau sholat sunnah qobliyah tok nggak bisa kan sholat tahiyatul masjid nggak dapatkan pahala. Harus dia dibarengi juga niat sholat sunnah tahiyatul masjid biar dapat niat dua-duanya. Ini yang kaul yang lebih unggul karena ada hadis yang mengatakan innamal amalu binniyat. Semua perkara semua amal itu dilandasi oleh niat. Sanya amal itu dilandasi oleh niat. Innamal amalu sesungguhnya sohenya atau sahnya amal beberapa amal sahnya amal iku biniyati kalawan piro-piro niat. Jadi harus dengan niat. Kama qalahu jam'un sebagaimana dikatakan kama kaya perkara kalau kan tahu ingmah sapa jam'un golongan ulama mutakhiruna kang podo akhir kabeh wa tamadahu lan cekelan ing wajun yang kaul yang unggul tersebut ya khuna syekh kita. Jadi ini sudah pendapatnya ulama yang soheh yang unggul. Rasanya kalau dia mau mendobelkan pahala harus disertai dengan niat. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid sama sholat qobliyah harus disertai harus niat sama-sama gitu. Lakin dohiru kalami ashabi husulu sawabiha lakin akan tetapi dohiru kalami asli utawi dohire atau pertelane daune biro-biro sahabat husulu sawabiha husule hasile ganjarane tahiyat sholat sunnah tahiyat sholat sunnah istikharah wudu dan lainnya waila iku lakin dohirul ini maksudnya gini lakin dohirul kalami ashabi akan tetapi dohirnya atau jelasnya perkara pertelane dohire kalame biro-biro sahabat iku husulu jadi khobar iku husulu sawabiha hasile ganjarane atahiyat wa mabanaha wa ilam yanwi senajan orang niat sapa wong ha ing atahiyat wa mabanaha sholat sunat tahiyatul masjid dan sesudahnya mahu sertane fardun au naflin akhor. Jadi kalau dalam penjelasan apa ya kalamnya sahabat keterangan atau penjelasannya dohirnya kalamnya perkataannya sahabat itu hasil sawabnya meskipun enggak niat. Itu kan ada perbedaan. Yang tadi ya kita mengikuti kaul yang sahih aja, kaul yang unggul lebih unggul itu harus dibarengi dengan niat.
Ya, ketika dia sholat sunnah wudhu, ketika dia sudah wudhu, ya sudah wudhu habis wudhu di masjid, anggaplah habis wudhu di masjid, dia masuk ke masjid kan dia disunahkan sunat tahiyatul masjid. Dia cukup melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang pertama niatnya sholat sunnah wudhu dan juga niat sholat sunnah tahiyatul masjid, atau dia mau melaksanakannya juga sholat sunnah qobliyah duhri, dia sholat sunnah qobliyah duhur masuk duhur, dia bisa juga dikobelkan. Jadi 3 pahala, yaitu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, pahalanya double. Waktunya mepet kan, waktunya mepet nih, bentar lagi komat. Ya akhirnya dirapin niatnya. Saya tak niat usolli sunnatul wudhu rakaat ini, usolli sunnatul tahiyatul masjid rakaat ini, usolli sunnatul duhri rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala. Dia niat double 3-3-nya, dia mendapatkan semua 3 pahalanya. Itu kalau kita ingin nih. Jadi meskipun dia waktunya mepet, dia bisa dapat semuanya langsung komat gitu kan. Dia cukup kan langsung komat. Dan ketika selesai sholat 2 rakaat langsung komat, iqamah langsung iqamah kan dia dapat 3-3-nya. Kalau kita ngilmunya kan dia dapat pahala secara 3-3-nya. Insya Allah kita bisa menerapkan, bisa kita praktekkan gitu, dapat pahala 3-3-nya. Jadi kita bisa tahu lah ilmunya, gimana cara mendobelkan dari kesunahan tersebut menjadi 1 gitu dalam sholat 2 rakaat. Lanjut. Wawa muktadi kalamul majmu, wawa dan utawi tadi usul sawabi wa ilam yanwiha iku muktadi tetap berani apa ketentuan kalamul majmu ing kalame kita majmu. Lanjut. Wa yaqra'u nadban Kaya qra'u lan maca sapa wong nadban kelawan sunat fi ula rakaatul wudu ing dalam rakaat 2 rakaat awal salat sunah wudu badal Fatihah dan sausai Fatihah maca walau annahum iddalamu anfusahum ila rahimah. Ini di surat An-Nisa ayat 4. Jadi di kitab ini kan jelaskan walau annahum iddalamu anfusahum ila rahimah. Ini ada di surat An-Nisa 4. Terus wasani dan rokat kedua, rokat kang kaping kali, kang kaping loro, baca surat baca ayat wa may ya'mal su'an aw yadlib nafsahu ila rahimah. Ini ada di surat An-Nisa ayat 110. Jadi sini dijelaskan di sini juga ya. Jadi kalau di kitab Fathul Muin pastikan ada ila rahimah. Ini surat kan nggak ada keterangan suratnya. Ini sebenarnya di sini ada di penjelasannya, ini ada di apa namanya, di Inatul Tolibin, bisa dicek di kitab Inatul Tolibin ini. Nah, ini dijelaskan di kitab Inatul Tolibin, ini dijelaskan suratnya. Dijelaskan secara detail suratnya. Tapi ini sudah dikasih keterangan, saya kasih keterangan suratnya. Surat An-Nisa tadi yang pertama, rokat pertama surat An-Nisa ayat 4, yang kedua surat An-Nisa ayat 110. Mungkin cukup sekian pembahasannya. Ini nanti kita insya Allah kita lanjutkan pembahasan surat sunnah selanjutnya, itu surat sunnah selanjutnya surat sunnah awabin. Tadi kan kita jelaskan surat sunnah istikharah, surat sunnah wudhu, tawaf, ihram. Besok insya Allah lain kali pada ketemuan setelah ini, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sholat sunnah awabin. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.